Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Elfrida Cindiana Mau dengan NPM 54210013. Di sini saya bersama teman saya Febriani Kastitimuti dengan NPM 54210029. Kami dari Program Studi Biologi Peminatan Mikro Kelas A Semester 3 Fakultas Pertanian Universitas Timor. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Aplikom dengan topik pengenalan alat-alat laboratorium di laboratorium biologi. Yang pertama, mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Yang kedua adalah hot plate. Hot plate adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Alat ini terdapat di laboratorium kimia, mikrobiologi, dan farmasi. Yang ketiga adalah aluminium foil. Fungsi aluminium foil pada laboratorium adalah pada proses sterilisasi, aluminium foil biasanya difungsikan sebagai penutup bagian mulut alat-alat praktikum berbahan kaca sehingga bakteri ataupun jamur tidak akan masuk ke dalamnya. Itulah salah satu fungsi aluminium foil dalam sterilisasi yang dilakukan di laboratorium. Yang keempat, tools beda biologi. Tools beda biologi ini berisi macam-macam alat untuk melakukan pembedahan. Toolset ini digunakan untuk praktek pembedahan biologi. Semua alat terbuat dari bahan stainless steel, kecuali untuk pegangan pada jarum, untuk mempermudah proses pembersihan. Yang kelima adalah cawan Petri. Cawan Petri adalah salah satu alat gelas laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris. Alat ini sering digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme atau sel. Cawan Petri dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengkontaminasinya. Yang keenam adalah kaca objek atau kaca benda. Adalah kaca yang digunakan untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati di bawah mikroskop. Yang ketujuh adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Yang kedelapan adalah vortex mixer. Secara umum, vortex mixer digunakan untuk mencampurkan cairan dengan proses homogenisasi. Yang kesembilan adalah pipet tetes. Pipet tetes merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya, pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Yang ke-10, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan seperti labu Erlenmeyer. Gelas ukur memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volumenya. Pada saat mengukur volume larutan, sebaiknya volume tersebut ditentukan berdasarkan meniskus cekung larutan. Yang ke-11 yaitu centrifuge. Centrifuge berfungsi untuk memisahkan pelet dengan substansi dari sampel cair, seperti cairan immiscible. Prinsip dari centrifuge adalah sedimentasi, yaitu pengendapan partikel dengan massa jenis yang lebih besar, pelet, dan massa jenis yang lebih kecil, substansi. Yang ke-12 yaitu jarum Ose, merupakan jarum inokulum yang terbuat dari kawan nikrom atau platinum, digunakan untuk menginokulasi mikroba dari suatu media ke media lainnya. Yang ke-13 yaitu kulkas laboratorium. Kulkas laboratorium adalah untuk menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan kepentingan laboratorium seperti darah, vaksin, dan sejenisnya.